menjalani puasa 1 bulan lamanya, tepat hari ini, seluruh umat muslim di Indonesia merayakan hari kemenangan atau biasa disebut Lebaran. Berbagai tradisi pun dilakukan, mulai dari sungkeman, pembagian THR, hingga bersilaturahmi dengan sanak saudara. Namun mengingat saat ini masih dalam masa darurat corona, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak menjalankan tradisi Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski berlebaran dalam keterbatasan, bukan berarti meja makan di rumah sepi hidangan. Seperti biasa, makanan yang pasti ada di setiap rumah adalah ketupat sayur, opor ayam, hingga lontong yang memiliki makna mendalam. Mulai dari melambangkan simbol kesucian, rezeki, hingga bermakna saling memaafkan. Lantas, menu lebaran apa saja yang memiliki makna dan filosofi? Berikut rangkumannya. Makanan lebaran pertama yang syarat makna adalah ketupat. Ketupat merupakan menu wajib dan yang selalu ada saat lebaran tiba. Di Indonesia sendiri, ketupat merupakan makanan pengganti nasi. Ketupat dibuat dengan bahan dasar beras yang dimasukkan ke dalam daun kelapa. Tak banyak yang tahu bahwa ketupat ternyata punya makna filosofis bagi masyarakat Indonesia. Menurut kisahnya, orang yang pertama kali mengenalkan ketupat pada masyarakat Jawa adalah Sunan Kalijaga. Beliau sering menggunakan ketupat pada acara bakda, di mana ketupat yang dibuat akan dibagikan pada tetangga sebagai lambang kebersamaan umat muslim. Dalam bahasa Jawa, ketupat atau kupat diartikan sebagai kependekan dari ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan, sehingga ketupat merupakan bentuk pengingat agar manusia sadar akan kesalahan dan dosa-dosanya. Lalu laku papat artinya tindakan yang 4, yakni lebaran, luberan, leburan, serta laburan. Keempatnya bermakna berakhirnya puasa, berbagi rezeki berlimpah dalam artian zakat fitrah, pelebur dosa, dan memutihkan hati kembali. Tak hanya memiliki makna dari nama ketupat saja, bentuk dan isinya juga memiliki arti berbeda. Anyaman ketupat yang rumit diibaratkan sebagai gambaran dari perjalanan hidup seseorang. Artinya, setiap orang pasti pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Cara menganyamnya pun tak boleh putus, sama halnya dengan jalinan silaturahmi. Sedangkan nasi yang ada dalam ketupat melambangkan kesucian hati. Selanjutnya adalah opor. Penyajian opor sebagai pelengkap ketupat saat lebaran juga bukan tanpa alasan. Umumnya opor dibuat dengan kuah santan. Namun tak banyak yang tahu bahwa makanan berbahan dasar santan ini rupanya memiliki filosofi cukup mendalam. Dalam budaya Jawa, santan atau santen bermakna ingkang salah nyuwun pangapunten. Artinya, yang salah meminta maaf. Di sisi lain bisa juga bermakna sami-sami paring pangapunten, dengan arti sama-sama memberikan maaf. Singkat kata, penyuguhan opor sebagai pendamping ketupat memiliki makna mengakui kesalahan dengan tulus, diikuti dengan permintaan maaf dan saling memaafkan satu sama lain. Selain ketupat, warga muslim di beberapa daerah di Jawa juga menyajikan lepet untuk menyambut lebaran. Makanan berbahan dasar ketan yang biasanya dibungkus daun kelapa ini akan baik dijumpai di pasar tradisional sebelum lebaran. Lepet merupakan kependekan dari frasa silep kang rapet yang memiliki arti dikubur rapat-rapat. Frasa ini memiliki makna berupa kesalahan yang sudah diakui, harus dimaafkan dan hendaknya disimpan rapat-rapat, tak boleh diungkit atau mengumbar aib serta kesalahan orang lain yang telah meminta maaf agar persaudaraan semakin rapat seperti lepet yang lengket. Beralih ke makanan wajib yang memiliki filosofi saat lebaran selanjutnya adalah lontong. Meski sudah ada nasi dan ketupat, lontong sering menjadi pilihan menu lain saat lebaran. Jika dijadikan singkatan, lontong artinya olone dadi kotong, atau yang memiliki arti jeleknya menjadi kosong atau hilang. Makna lain menyebutkan bahwa lontong menjadi tanda bahwa segala dosa telah diampuni. Segala kesalahan kita menjadi nol karena telah saling memaafkan. Berikutnya
Berikutnya adalah telur pindang. Lauk yang satu ini aslinya berasal dari kuliner Tionghoa yang biasa disebut telur teh. Berupa telur yang direbus dengan teh hitam dengan berbagai jenis rempah. Pada umumnya, menu ini disajikan bersama makanan lainnya karena dianggap memiliki makna kesuburan dan kemakmuran. Namun di Indonesia, telur teh dimasak menggunakan daun teh, daun jambu, dan kulit bawang merah. Namun kini untuk menghasilkan warna hitam pada telur tak lagi menggunakan teh hitam, melainkan memakai kecap. Telur yang direbus dengan cara ini akan lebih tahan lama hingga berkembang teknik mengawetkan makanan pindang. Alhasil, kini telur teh lebih umum disebut dengan telur pindang. Dengan memakan dan memasak makanan ini, diharapkan setelah Lebaran bisa mendapat kesuburan dan kemakmuran dalam kehidupan. Makna dan filosofi makanan khas Lebaran penutup adalah kue apem. Meski terkesan aneh untuk sebagian daerah, namun makanan yang satu ini biasanya disajikan oleh masyarakat di daerah Jawa. Kata apem berasal dari bahasa Arab, yaitu afun, yang artinya maaf. Menurut sejarah, orang Jawa sangat sulit melafazkan bahasa Arab, maka mereka menyebutnya dengan apem. Oleh karena itu, kini kue apem merupakan simbol dari permintaan maaf. Ya pemirsa, dari semua menu wajib Lebaran ternyata tak hanya nikmat, namun juga memiliki makna dan filosofi mendalam. Semoga apapun makanannya dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.